Iya, monggo Mas Krisna. Saya Mas Krisna dari Bambang Wiburo, Jalan Samas kilometer 18. Ini mau tanya tentang yang kebanyakan persewaan kostum kok harus pakai barong, penarinya pakai jaring barong. Apakah itu di era sekarang atau kalau era dulu kan masih banyak ke jari kaum, Mbak? Kan kebanyakan salah namanya untuk poleng apa bareng. Yeah. Terima kasih, ini untuk semuanya saja supaya nanti bisa diterapkan di sanggarnya masing-masing. Yang jelas kita mendudukkan jadilan itu sebagai kesenian rakyat. Ya, kesenian rakyat. Di keraton pun kain barong itu tidak boleh sembarang dipakai abdi dalem. Yang bisa pakai barong hanya ngaso dalem. Ya, ini catatan yang paling besar tentang budaya Jogja. Nah, sekarang kalau levelnya sudah di senian rakyat, yang paling pas ya pakai kawung tadi itu memang itu yang paling trep. Atau kalau parang yang kecil-kecil. Kalaupun pakai gurdo tidak masalah, tapi parangnya yang kecil. Parang gurdo, tapi jangan parang barong. Barong bisa parang gurdo. Wah, itu udah lebih ngaso dalem nanti ya sing ora kuat sing nganggu. Ya, kalau kita mau nekat ya tidak apa-apa, tapi itu memang kita percaya tidak percaya boleh silahkan nanti, tapi jangan dibuktikan. Ya, karena ada sesuatu pasti. Ya, yang paling betul silakan, bukan paling betul, yang paling pas, karena di kesenian itu tidak ada benar, tidak ada salah. Yang ada hanya apik karo ora apik. Pas karo ora pas. Ya, kalau salah betul itu relatif. Sehingga Mas Mbak yang mengelola jadilan kalau nanti menyiapkan kostum atau membuat kostum, cari padanan yang harmoni, sinkron antara tema jadilan dengan kostum yang digunakan. Kalau tadi saya contohkan itu yang netral itu memang lurik. Lurik itu netral, untuk segala cerita bisa masuk. Kalau panjenengan ragu-ragu apa kostumnya apa ya? Nah, ketika saya di Wonosari, Yuri di Gunung Kidul beberapa waktu lalu, dumadining Kota Wonosari atau Babat alas Nongko Doyong, itu kan ceritanya zaman biyen. Gambaran saya tampilan tokoh-tokohnya ya nganggo embo-embo ketika masa itu. Nah, yang terjadi ya mompior-mompior itu yang modelnya nganggo draperi dan cocok. Sehingga itu menurunkan nilai. Kalau Anda nanti ikut lomba, pasti nilainya nggon kostum wis mesti jeglek ngisor dhewe karena tidak mau memahami konteks cerita. Nah, belum nanti gerakannya, belum lagi struktur dramatiknya, alur ceritanya dan seterusnya. Jadi jadilan itu sebenarnya malah justru sangat kompleks. Nek wayang wong gaya Jogja sudah jelas kostumnya mesti mau ngono kae, mbok ning Bantul ning ndi, nek jenenge kostum wayang wong gaya Jogja ya seperti itu. Tetapi jadilan tidak bisa disamakan dengan tari klasik karena masing-masing wilayah punya identitas. Nah, identitas itu yang sebenarnya harus dilestarikan. Ya. Poleng itu ceritanya apa dulu kok jadilan tiba-tiba pakai poleng. Poleng itu kan yang punya kan Kadang Bayu. Yang ngomongnya mau Bathara Bayu, Anoman, Werkudara. Begitu ya, Kadang Bayu pokoknya. Apalagi yang Bang Bintulu. Bang Bintulu tidak sembarang orang tokoh bisa menggunakan. Nah, kalaupun nanti ada yang beranggapan ini meniru Ponorogo, karena Ponorogo juga pakai Bang Bintulu. Tapi kan Ponorogo punya standarisasi sendiri, alasan mengapa mereka pakai Bang Bintulu. Sedangkan di Jogja kan tidak punya reog yang seperti di Ponorogo. Kita punya reog, tapi reognya reog Ngayogjan yang punya ciri sendiri, tidak sama dengan reog Ponorogo, sehingga kostumnya pun harus disesuaikan dengan kearifan lokal di Jogja. Ngaten nggih Mas ya. Saya kira itu. Saya nambah ya, Pak. Menyikapi fenomena yang ada di Jadilan terkait dengan jaring kostum dan sebagainya. Pawang sekarang menyandani seperti Panembahan Senopati. Nah, tapi dengan energinya nambah wong dadi wong cepat. Ini gimana, Prof? Ya, jadi saya kembalikan pada setting peristiwa, lakon atau tema cerita yang diambil. Jadi kostum pawang itu jangan terlalu lepas dari konteks cerita. Ya oke lah, kalau netral
kebanyakan yang dipakai pawang itu kan komprang, terus pakai baju dibedeke, tapi dalamnya nek iso ojo lorek-lorek ireng putih abang. Iya. Ya polos hitam atau putih polos. Karena apa? Itu nanti milik saudara kita yang di Jawa Timur. Nanti kita kena haki ya, hak atas karya intelektual. Itu kan berarti kita akan menduplikasi atau menjiplak milik mereka. Nah, ini yang perlu disadari itu. Nah, yang kedua, kalau pawang itu mau menggunakan pakaian Jawa lengkap, ya tidak usah terlalu mompior. Jadi sederhana saja. Sederhana. Pawang itu kan kepentingannya untuk menyadarkan atau membantu menambani sing dadi. Sehingga tidak logis nambani kok dadak nganggo keris macam amah ribet toh. Pak jariannya juga mungkin tidak terlalu perfect seperti kalau sowanan di keraton. Ya mestinya dimodifikasi mau sapit urang atau cancutan sehingga nanti nek nggulungi sing dadi iki ora kecipuan karena pakaiane dhewe ngerendeti. Nah, sehingga konteks kostum pemain atau pawang jadilan itu harus fleksibel, luwes, tetapi melihat konteks ceritanya dulu. Nah, ketika ceritanya tentang Mataraman, ya disesuaikan mestinya dia pakai udeng atau yang bagus itu ikat udaran itu kan lebih pas. Bawahnya ya kalau pakai surjan, kalau yang polos itu juga lebih pas, apalagi kalau lurik. Ya, itu saya kira tidak masalah. Kalau pakai komprang, bludru itu melihat konteksnya dulu. Ya, ada. Ini ada yang Piai Bangun Jiwa tadi. Bangun Jiwa saya beberapa waktu lalu lihat ada di Bangun Jiwa itu ya pawangnya yang seperti diceritakan tadi. Oh ya malah Pandembang Senopati ini kalah kompior karena pawangnya. Iya. Ya itu. Makanya itu juga perlu di penjenengan sebagai pimpinan grup jadilan harus tanggap itu. Kalau pawangnya kok rada Mas, pakaianmu kemompior, tokohku kalah mompior. Nah itu juga karena pawang itu sebenarnya kan di balik layar sebenarnya. Tidak action di atas panggung, tapi dia akan muncul ketika diperlukan. Sehingga ngawat-awati jampangi ketika nanti ada yang kerasukan ataupun entrance begitu, sehingga sebenarnya dia tidak menjadi fokus perhatian dari itu. Ngeten nggih Mas. Ada yang menarik lagi loh, Bro. Berbicara pawang. Jadi mungkin karena si pawang itu kewalahan nandang sing do cepat itu. Nah, terus sing nonton koncone iso nambani. Aku kancane mari gede dari cepat ditambani sing nambani. Nah, itu juga menarik, Bro. Jadi yang saya sering ketika di Kandijeman itu dipakai untuk kiprah teman-teman Jatim. Nah, ini memang kesepakatan sosial atau gimana ya, Bro, seperti itu? Ya. Nah, itu kalau kejadian seperti ini ibaratnya cecak ketiban suruh. Tuas maca ora kanggo. Pawange sik maca mau ternyata ra iso nambani, malah penonton yang nganggo pakaian preman. Preman itu artinya mau kaosan betong itu malah iso nambani. Nah, berarti aksesoris seorang pawang itu tidak menjamin bahwa dia nanti akan bisa inline terhadap peristiwa intrans itu. Sehingga pakaian itu sebenarnya nomor sekian saja. Yang penting kiprahnya para penari itu. Nah, fenomena sosial itu bisa dilakukan sebenarnya itu ada kontrak sosial dari seorang pawang yang pawang Buton yang pengalaman jadi pawang. Karena selama saya penelitian 3 tahun itu Mas, saya tidak pernah diberi bocoran tentang rapal jadilan yang sebenarnya. Karena itu sebenarnya rahasia dari pawangnya. Dia akan memberikan itu hanya pada yang mau dititisi. Misalnya pendengar pawang ini wis leren, terus putrane, ponakane atau siapa teman dekat sing ngerti itulah yang nanti akan diberi. Itu menjadi sebuah tabu kalau diumbar pada siapapun. Sehingga saya ketika penelitian itu ya hanya saya tafsir karena Pak Pawang yang dari 4 kabupaten yang di kota tidak ada itu selalu hanya pokoknya coro Islam ya Fatihah ping 3 terus tidak memang ping 3 ya. Oh itu hanya Sinamudono saja untuk memberi ayam-ayam pada saya. Oh ngeten to Mbak. Iya, nek kalau ya wong Jawa. Jawa iki piye digoleki karo swasana sing ning desamu. Nah itu kan artinya ada sesuatu yang misteri yang sampai sekarang sampai saya lulus itu saya ditanya penguji saya ya saya jawabnya begitu. Karena memang itu tabu diberikan kepada orang yang bukan turunan pawangnya.
atau orang yang dipercaya oleh pawang, sehingga atas-atas yang jadi pawang jangan sembarang menyampaikan itu, nanti cabar. Nah, ilmunya cabar nggak ceritanya. Dikasih tahu malah. Kecuali istrinya itu. Karena kamu yang jadi tambahnya gini ya. Nggak tahu apa malah. Iya. Iji, saya kembalikan ke teman-teman 5 menit untuk pertanyaan terakhir.